Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Tadi di pidato dibahas mengenai 8 RUU, apa yang akan dibahas apa saja, Pak? Kita sampaikan kalau sudah dibahas di komisi atau dialek sesuai dengan mekanismenya. Kalau KUHP itu udah ada penugasan ke komisi berapa gitu, Pak? Belum ada. Keputusannya? Termasuk? Belum. Ini kan baru masuk masa sidang. Belum lihat semua surat. Bapak, soal surat Forum Purnawirawan apa akan tidak jelas secara resmi, Mbak? Respon secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Semua surat menyurat yang diterima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung, Mbak? Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin nggak sih kalau kayak surat seperti itu masih diklarifikasi? Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Ya, Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Tapi beberapa surat itu udah di tangan pimpinan. Apa statement mengenai konflik Iran dan Israel? Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Itu mau nggak mau kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Memang nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semua. Berdiri. Oke. Kami bersumpah dengan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang dipersenikan Pancasila. Jadi TNI itu Gibran ini orang nggak tahu diri.
Kenapa saya udah nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur, saya cuma itu aja. Dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran ini mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Leadershipnya, intelektualitasnya, apa ada itu dimiliki oleh Gibran. Nah itulah yang menakutkan buat kita, yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin apa nih cerita soal tentara di Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah tentunya. Ya, jadi gini, ini kan nyambung nih dengan yang pernah kita obrolin, bahwa kalau mau ngelawan coklat harus dengan hijau. Gitu. Kalau internal bilang green tea. Green tea dan wafer. Nah, PDIP itu bahasa mereka itu berupaya untuk mengetuk hati, mengetuk hati tentara-tentara yang ada di Jawa Tengah itu supaya bukan untuk menggalang dukungan untuk si siapa namanya untuk Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi, bukan, tapi lebih pada menjaga supaya coklat ini diawasin lah, gitu loh, supaya mereka netral saja, supaya mereka tidak berpihak saja, dan kemudian juga kalau bisa ya bantu untuk apa namanya mengawasi pergerakan coklat yang luar biasa masif gitu ya. Kalau bahasa mereka kan kita sudah tulis berulang kali ya, sampai titik akhir juga ada apa pengerahan apa tekanan terhadap kepala desa gitu yang dipanggil-panggilin dengan pola yang sama dengan pemilu 2024. Nah inilah yang kemudian membuat petinggi PDIP Jawa Tengah berupaya untuk mengetuk hati ya, bahasanya begitu ya kan. Jangan-jangan bagian dari operasi senyapnya Andika. Bisa jadi ya kan. Emangnya Andika punya operasi senyap? Bocorin, Cak. Dia punya tim yang bahkan tidak bisa ditembus oleh PDIP. Oh iya. Seru deh ini. Jadi Andika ini punya tim khusus Pramoan yang semua orang tidak tahu timnya ini siapa aja. Tapi mereka tahu bahwa ini semua purnawirawan. Gitu. Jadi setiap jalan kemana-mana tuh Andika itu selalu ditempel 2 mobil, di belakang sama di depan, kacanya hitam. Tidak tahu di dalam itu ada siapa, dan tidak tahu mereka ini ngapain. Nah inilah tim senyapnya Andika yang dinamakan tim darat. Gitu. Dan Andika pun tidak pernah membocorkan strateginya dia kepada tim partai. Ya, penyampaian dari cuplikan video sebelumnya kita sudah banyak dengarkan. Dan saya juga sudah bahas ini di video-video saya sebelumnya. Teman-teman boleh silakan dicek saja di video-video saya ini. Saya sudah banyak sekali bahas ya. Tapi dalam hal ini ya saya ingin baca nih bagaimana penilaian dari masyarakat Indonesia ya. Ini soal Gibran juga nih, lagi-lagi Wapres Gibran ya, nggak bosan apa? Saya coba. Wapres Gibran Fufafa tidak pantas jadi wakil. Gibran Fufafa harus dimaksudkan secepatnya. Kami mendoakan kepada para pejabat yang punya itikat baik, ingin mensejahterakan rakyatnya, semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah. Bubarkan DPR, datang koruptor. Pemerintah ditekan hutang, pajak dinaikkan, pemerintah tidak mau rugi, seluruh rakyat Indonesia yang memikul sengsaranya. Ya ini memang hutang Indonesia banyak banget ya, bengkak sekali. Ya ini disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya yang ugal-ugalan menurut saya ya dalam mengeluarkan anggaran itu ya, sehingga mungkin banyak terjadi kebocoran-kebocoran dan sebagainya, dan bahkan berkesempatan mereka-mereka itu melakukan korupsi. Dan karena kan Pak Prabowo ini efisiensi anggaran kan dilakukan untuk mengoptimalkan ya APBN kita,
untuk menghindari terjadinya kebocoran-kebocoran dan sebagainya. Ya, jadi saya kira dalam hal ini ya meskipun pemerintah ditekan hutang saat ini, pajak dinaikkan, tapi kemudian saya kira harus dievaluasi juga soal pajak ini, jangan sampai rakyat terlalu dibebankan, ya, terlalu diberatkan, ya. Jadi saya kira itu penting. Kemudian pemerintah bangkrut disebabkan oleh dari 2 periode Jokowi, hutang dan OCCRP koruptor merajalela yang untuk dijadikan menutupi kebangkrutannya. Pemerintah Sri Mulyani menaikkan pajak PBB buat seluruh rakyat Indonesia. Pajak bumi dan bangunan, ya. Seharusnya surang wapresnya ya panjang, sekurangnya ketum partai atau pernah jadi gubernur. Ini enggak, wali kota pun belum habis umur, ya. Umurnya juga atau usia belum mumpuni, kok tiba-tiba wakil presiden. Itulah kebiadaban seorang Mulyono. Jadi terlalu instan, ya, terlalu, ya. Tapi memang meskipun digambar-gambarkan apa salahnya memberikan kesempatan kepada anak muda dan lain-lain, tapi ini bukan soal anak mudanya, ini soal aturan itu yang harus diikuti dengan baik. Kalau kemudian mereka-mereka yang membuat aturan, lalu kemudian aturan itu diubah, ya bagaimana dong? Ya, kita susah payah atau perjuangan aktivis-aktivis 98, ya, bersatu padu, rebut demokrasi. Tapi kemudian ada orang yang melemahkan. Jadi sama saja mengkhianati perjuangan. Atau jangan-jangan yang melemahkan demokrasi ini dia yang tidak pernah berjuang untuk merebutnya. Kan kita nggak tahu juga untuk ke sana. Ya saya kira memang sama saja lah melemahkan demokrasi juga. Karena ya netralitas, ya, perubahan-perubahan aturan dan sebagainya, ya, dan lain-lain itu, ya, macam-macam lah. Segelintir purnawirawan yang benci Pak Gibran itu namanya gerombolan kecil. Jangan dilihat hanya 1, 2, 3 orangnya saja, tapi lihat apa yang disampaikan, apa yang digaungkan. Ini jangan menjadi kebiasaan buruk bagi kita, karena hanya 100 orang, hanya 200 orang dibandingkan dengan 80 juta penduduk misalnya, dibandingkan dengan 120 juta penduduk misalnya. Ini mereka ini apa? Jangan sampai seperti itu kita dalam melihat sesuatu. Jadi kita lihat yang disampaikan itu, ya, usulan itu yang kita dalami, sehingga dikaji dulu nih, ya, diproses dulu, nanti baru putusannya ya terlepas diwujudkan atau tidak, ya diproses saja dulu, dikaji saja dulu. Saya kira seperti itu. Jangan kemudian kita menganggap ya ini orang-orang sakit hati, ini orang-orang bajar-bajar, apa namanya, gagal move on, dampak pilpres. Lagi-lagi itu aja yang saya dengarkan selama ini, ya, sejauh ini ketika setelah usulan ini berlanjut. Kenapa seperti itu? Ya, oke, kemudian kita memang bebas berpendapat. Berpendapat itu, perbedaan-perbedaan itu ya sah-sah saja. Tapi kemudian perbedaan pendapat itu ya masuk akal juga dong. Jangan ujung-ujungnya ketika gimana gitu ya, tiba-tiba langsung ya ada dampak pilpres, tiba-tiba kaum sakit hati gagal move on. Ini hanya segelintir orang yang benci kepada si A, yang benci kepada si B, si C, si Z. Jangan sampai kita berpandangan seperti itu. Jadi saya kira dalam hal ini memang ya monggo diproses. Ya ini kan bebas, kita mengusulkan sesuatu kan bebas-bebas saja, kita berpendapat sah-sah saja. Karena kita yang menilai, makanya tadi kemudian diproses, dikaji dulu. Nah ini kalau saya melihat komentar si apa nih, Mokadias, Mokadsiadi ya.
Nah, ini saya setuju. Prabowo Gibran adalah pilihan rakyat Indonesia yang mayoritas, sah dan tidak bisa diganggu gugat. Memang itu pilihan rakyat, sah, meskipun segala kontroversi problem terjadi pada saat proses. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa penggantian, pemakjulan bahkan bisa dilakukan, tetapi kemudian harus dengan alasan-alasan yang kuat dan terbukti secara hukum yang sah. Sudah beberapa kali kita melengsarkan, memakzulkan, bahkan mendesak presiden mundur dari jabatannya itu. Bahkan Bung Karno sekalipun, Bapak Proklamasi Indonesia itu dimakzulkan. Pak Harto 32 tahun lamanya menjabat sebagai presiden Indonesia, bahkan sulit untuk disentuh oleh rakyat itu. Misalkan gak ada yang berani melawan dan lain-lain. Tapi rakyat bersatu, mundur ya mundur. Pak Gus Dur misalnya, berhenti juga toh di tengah jalan. Ya kita mau bilang apa? Sejarah membuktikan bahwa bisa. Bahwa bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya, iya bisa. Sejarah membuktikan itu. Tetapi dengan alasan-alasan yang kuat, kan begitu teman-teman ya. Makanya tadi saya katakan bahwa ya monggo diproses terlebih dahulu. Jangan kemudian kita memberikan komentar, wah ini hanya segelintir orang, hanya. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Dan suatu waktu juga saya sampaikan bahwa Bapak Purnawirawan TNI ini, daripada mengusulkan Gibran dimakzulkan atau mundur lah, atau dicopot lah, atau diganti lah, ya mending desak saja pemerintahan saat ini atau Gibrannya langsung yang pernah berjanji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mending desak itu saja. Jadi kami ini anak-anak muda ini kan bisa kerja nih. Cucu-cucu bapak ini kan bisa bekerja. Anak-anak, ya menantu-menantu, ya dan sebagainya kan bisa bekerja, bisa berpenghasilan, kemudian ada masa depan kami, ya putra-putri bangsa Indonesia, anak-anak beliau-beliau inilah, cucu-cucunya ini. Ya kan itu yang harus kita inginkan sebetulnya. Tetapi kemudian ada pandangan-pandangan yang berbeda, ada analisa-analisa yang berbeda. Jadi sehingga mungkin ya usulan itu tercipta melalui forum yang dilakukan atau dari hasil forum yang setelah dilakukan, seperti itu saya kira ya. Saya kira memang kita sudah cerdas semua karena kita mengkonsumsi banyak pikiran-pikiran di berbagai podcast atau di media sosial lah lebih tepatnya ya. Saya kira itu saja teman-teman. Saya juga minta maaf ya kalau ada penyampaian yang salah. Tidak bermaksud berpihak pada siapapun, memprovokasi, apalagi dituduh sebagai buzzer politik. Kita tidak terlibat hal itu, apalagi hal-hal negatif lainnya. Kita di sini sebagai rakyat biasa, warga negara Indonesia yang kita punya hak yang sama untuk berpendapat, bersuara, berekspresi, dan bahkan juga kita punya hak untuk mengkritisi. Itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.